Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyat ahlal jinan. Fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatannya masih semangat. Yang di dalam yang semangat, yang di luar dah kayaknya. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Alhamdulillah. Kalau masih semangat berarti kata Ustadz Kashful Anwar tadi sampai subuh, berarti sampai subuh. Kira-kira Ustadz subuh? Subuh berjamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Nawaina kama nawa salafna salihin, nawaina kama nawa jamil masyayikhna wa mu'allimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana fi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para habaib yang hadir pada peringatan hari lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habibana Fauzi bin Agil bin Abdullah Al-Madihij beserta habaib yang lain yang hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan semua para habaib diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan dalam semua urusannya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas. Mudah-mudahan ditambahkan rezekinya, dimantapkan rezekinya. Enggak mantap. Dan mudah-mudahan ditambahkan istrinya. Amin. Nambah. Alhamdulillah. Dan yang kita hormati daripada asatidah, para asatid, para tuan guru, para ulama yang hadir pada acara malam hari ini. Wabil khusus Ustadz Kashful Anwar daripada pengurus Majelis Ta'lim Nurul Mashhadi, dan juga pengurus Masjid Mardatillah, bukan Mardatillah, Mardo kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan para ustadz, para asatid, para ustadz, insyaallah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam dakwahnya, dalam mengajarnya, dan diberikan ketabahan, kesabaran di dalam menjalani, menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya,
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya, dan insya Allah dicukupkan hanya satu istrinya. Ya Rabbi Fauzi yang banyak. Alhamdulillah. Biar yang ngantuk itu segar deh. Biasa Pak, Bu, biasa. Kalau dengar ceramah mulai ngantuk. Baca Quran mulai ngantuk. Diajak zikir mulai ngantuk. Ya, diajak baca maulid mulai ngantuk. Itu. Diajak ke kafe, wow, segar dia. Segar. Diajak ke warung mael, wow, dia tambah lagi nih. Segar dia. Segar langsung. Tapi kalau diajak majelis, diajak ngaji mulai. Mata yang segar berubah jadi mata merah. Kalau Habib dari Palembang baru sampai tadi jam 7 tadi baru sampai. Jam 7 tadi. Untuk mengabulkan niat Ustaz Kasbul Anwar. Alhamdulillah sampai ke Kuala Tungkal. Berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, kira-kira senang atau tidak dengan perayaan Maulid? Senang tidak? Selama 40 malam terus senang? Apa baru malam ini hadir? Senang, baru malam inilah hadir. Malam ke-14 baru hadir. Ala kulli hal, yang penting ada hadirnya. Ada hadirnya. Insyaallah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan tergantung dengan niatnya masing-masing, itulah yang dia akan dapatkan sesuai dengan niat masing-masing. Ini alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita patut bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa? Karena posisi sekarang ini kita posisi yang luar biasa. Mungkin ekonomi melemah, semua posisi keadaan sulit. Tapi alhamdulillah masih bisa merayakan Maulid Nabi. Allahumma shalli alaihi. Sekarang kan posisi yang luar biasa. Mungkin yang kaya tambah kaya, yang susah tambah susah. Yang suka maling jadi kaya, yang suka sabar ya tambah sabar. Tapi alhamdulillah masih bisa merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab gotong royong, kebersamaan. Itu tadi kita tingkatkan sholat berjamaah di masjid dan kegotong royongan. Sebab gotong royong akhirnya terjadilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bersama bukan satu malam, 40 malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu malam, 40 malam. Ini berkat apa? Berkat gotong royong, berkat kebersamaan. Ini bukan mengangkat nama satu orang, dua orang, tapi mengangkat nama Kuala Tungkal. Mengangkat nama Kuala Tungkal. Diangkat kemana? Diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu akhirnya. Oh, negeri Kuala Tungkal, negeri sholawat. Negeri Kuala Tungkal, negeri Maulid Nabi. Negeri Kuala Tungkal, negeri yang ingat dengan kekasihku. Negeri Kuala Tungkal yang selalu bersolawat kepada kekasihku. Diingat diserahkan laporannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqallul istiqamah arba'in. Paling minimalnya kategori masuk itu suatu istiqamah adalah angka 40. Makanya
memilih 40 itu yang tadi dikatakan oleh sekretaris Arba'in Ustaz Rusdi. Awal Arba'in ini Syekh Abdul Karim Al-Malahi, bukan seorang habaib tapi seorang syekh yang menjadi pemula, pencetus. Syekh Abdul Karim Malahi. Itu Syekh Abdul Karim Malahi ini orang Afrika yang mondok di Syihir, salah satu kota di Hadramut, Yaman Selatan. Beliau dari Afrika belajar ke situ di pondok namanya Rubatul Mustafa. Nama pondoknya Rubatul Mustafa. Dipimpin oleh siapa pondok Rubatul Mustafa ini? Dipimpin oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar. Dipimpin oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar. Habib Abdullah bin Abdurrahman ini murid siapa? Murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri murid siapa? Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Sahibul Bughya Al-Mutasyidin. Terus mengalir. Nah, Syekh Abdul Karim Malahi ini orang Afrika yang belajar ke Hadramut. Ditawar oleh, sudah selesai, sudah tamat, sudah selesai. Kata Syekh Abdul Karim Malahi, Habib, ana permisi, Habib. Ana izin rukhsah kalau antum beli. Kenapa? Ana ingin balik ke Afrika, mau ngajar, mau dakwah. Apa kata Habib Abdullah? Antum dua pilihan. Mau masyhur, mau terkenal, fadhalu. Ana izinkan pulang ke Afrika. Mau jadi wali min auliyaillah, dikenal di sama, dikenal oleh makhluk langit, tetap di sini. Apa yang dipilih oleh Syekh Abdul Karim Malahi? Beliau pilih tinggal di kota Syihir, menjadi pengajar di Rubatul Mustafa. Sami'na wa ata'na. Ngikutin apa kata guru. Ini Syekh Abdul Karim Malahi. Beliau setiap kali orang ibadah haji itu selalu orang yang ibadah haji dari kota Syihir itu ketemu dengan Syekh Abdul Karim Malahi di sana. Padahal Syekh Abdul Karim Malahi sampai akhir hayatnya tidak pernah pergi haji. Tapi orang tiap kali pergi haji ketemu dengan beliau di sana. Ketemu dengan beliau di sana. Setiap kali pergi haji. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, tidaklah ada seorang wali min auliyaillah kecuali Syekh Abdul Karim Malahi mengenal dengan wali tersebut. Oh, Fulan itu namanya si Fulan, walinya kedudukannya di sini. Dia kedudukannya wali ini. Kok bisa begitu? Karena Syekh Abdul Karim Malahi ini adalah seorang yang ditugaskan menjaga pintu masuk di tempat perkumpulan para aulia, para wali. Beliau penjaga pintunya. Yang berhak masuk atas izin beliau, yang tidak berhak masuk keluar. Makanya Syekh Abdul Karim Malahi kenal dengan semua para aulia, wali min auliyaillah dari masyrik ila maghrib. Ini Syekh Abdul Karim Malahi. Nah, beliau inilah yang membuat Maulid Arba'in di kota Syihir. Akhirnya Arba'in ini dipilih karena apa? Karena aqallu istiqamah, paling sedikitnya istiqamah itu adalah 40. Jadi kalau bapak nih, ibu nih ngamalin, ngamalin sholat duha nih, tiap pagi ngamalin sholat duha, seminggu putus sehari, lupa ngerjain atau enggak ini males, habis itu besok mau ngerjain lagi, berarti sudah putus istiqomahnya, belum istiqomah. Tapi kalau sudah mengerjakan tidak putus-putus duha tadi sampai 40 hari tidak putus-putus, 40 hari sudah tidak putus-putus, maka itu sudah paling sedikitnya istiqomah. Akan akan tampak manfaat faedah sholat duha yang dia kerjakan dari setelah 40 hari dari. Makanya bapak-bapak, inilah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum dalam suatu amalannya, maka dia akan dikelompokkan dengan kaum tersebut. Ini kita ini membuat Arba'in ini. Kalau di Indonesia ini yang pertama mengikutinya adalah Palembang.
Setelah Palembang baru ke daerah-daerah lain, ke Jakarta, ke lain-lain, sampai ke Kalimantan, sampai kemana-mana. Kemudian ke Jambi baru 4 tahun 5 tahun, dan ini tahun ini ke Tungkal. Ini tujuan untuk apa? Tasyabbah, untuk menyerupai pembesar-pembesar, menyerupai pembesar-pembesar dulu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita nih Pak, Bu, Pak, hei, cinta Nabi Muhammad dah? Cinta Nabi Muhammad dah? Bu, cinta dengan Nabi Muhammad dah? Pak, cinta dengan Nabi Muhammad? Salat di mana? Di masjid? Di masjid apa di rumah? Ngomong cinta Nabi Muhammad, salat masih di rumah. Kalau ada Nabi Muhammad yang sholat di rumah itu dibakar rumahnya. Dibakar rumahnya itu. Takzir. Kalau kita nih Pak ngomong hanya ini Pak, yang kita ini bisa tuh ini cuma cinta, cinta, sayang, sayang, betul, betul. Sehari sholawat berapa kali? 5 kali. 5 kali cuma di 5 waktu. Nah makanya Pak, kita berusaha menyerupai amalan-amalan orang soleh. Orang soleh mengadakan maulid arba'in, kita ikuti. Orang soleh merayakan 10 Muharram, kita ikuti. Mana Beb? Kita berusaha menyerupai kaum yang soleh, agar apa? Insya Allah yuhsyar ma'ahum, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama mereka. Ini perayaan maulid ini Pak, yang dari pagi tadi berhujan-hujan untuk merayakan maulid nih, yang masak ibu-ibu yang masak ya? Apa beli? Masak kan? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang berjuang untuk perayaan maulid ini, jangan takut. Jangan takut. Imam Suyuti, Imam Suyuti, Imam Syafi'i, Imam Fakhrul Razi, mereka mengatakan apa? Orang-orang yang mempersiapkan makanannya, tempatnya, waktunya untuk perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan yub'atsu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang ini kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Tenang, jangan takut. Jangan takut. Gara-gara maulid ini kerjaan aku semua terbengkalai. Jangan, hati-hati. Mulutmu nanti kena ketulahan. Hati-hati. Jangan gara-gara maulid. Kalau kita ngomongi gara-gara maulid, berarti gara-gara Nabi Muhammad. Hati-hati. Ini gara-gara maulid. Pak, tahu siapa yang paling benci dengan maulid Nabi? Siapa yang paling benci dengan maulid Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab. Pas maulid Nabi senang dia. Pas maulid Nabi senang. Pas hari kelahiran Nabi senang. Belum tahu dia bakal jadi musuhnya kan. Senang. Abu Lahab kan setiap hari Senin dapat keringanan azab. Gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Itu Abu Lahab. Senang dia. Gara-gara senang dengan kelahiran Nabi, setiap hari Senin dia dapat keringanan azab. Itulah Abu Lahab. Padahal waktu besar ternyata jadi musuh. Tapi tetap Allah tetap peduli. Allah tetap balas kesenangan dia dengan kelahiran Nabi Muhammad dengan keringanan azab setiap hari Senin. Siapa yang paling benci dengan kelahiran Nabi Muhammad? Sampai dia nangis menjerit. Iblis ini Pak, dia menjerit 4 kali Pak. 4 kali dia menjerit iblis. 1,
ketika dapat laknat Allah? Ketika dilaknat oleh Allah, tidak mau sujud dengan Nabi Adam, tidak mau sujud dengan Nabi Adam, dilaknat oleh Allah itu iblis. Padahal iblis itu berilmu, Pak. Iblis itu berilmu. Iblis itu berilmu. Makanya bapak-bapak hati-hati, Pak. Bu, hei, masih ada? Mau yang jawab bapak. Hati-hati, Pak. Bu, Rasulullah katakan, orang alim, orang yang berilmu itu bisa jadi dia akan masuk neraka lebih dulu daripada Fir'aun, lebih dulu daripada Namrud, lebih dulu daripada Haman, orang berilmu. Kelak di hari kiamat Allah, kelak di yaumul hisab Allah bertanya kepada orang alim, hei orang alim, untuk apa kau belajar? Untuk apa kau mengajar? Kata orang alim tadi, aku belajar untuk mengharapkan ridhomu. Aku mengajar untuk mengharapkan ridhomu. Apa kata Allah? Kadzabta, pembohong kau. Kau belajar bukan untuk mencari ridhoku, kau belajar hanya untuk dikategorikan biar orang panggil kau muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Dan kau mengajar bukan untuk mencari ridhoku, bohong kau, kata Allah. Kau mengajar hanya untuk dimasukkan, dipanggil jadi orang alim. Kalau orang lupa panggil ustadz, marah. Orang nggak panggil ustadz, marah nih. Aku belajar ini 10 tahun di pondok, kau panggil cuma aku dengan nama saja. Habib Salim bin Abdullah Marsyatiri sama kakaknya Habib Hasan bin Abdullah Marsyatiri itu di Rubat Tarim, beliau bilang sama anak-anak pondok, jangan panggil anak ustadz, jangan panggil anak syekh, jangan panggil anak Ami Salim, Ami Hasan. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau pesan sama anak, jangan panggil anak syekh, jangan panggil anak ustadz, jangan, manggil saya Abuya. Siapa itu Abuya? Abuya itu anak memanggil bapak. Abuya itu panggilan anak untuk bapak. Tapi kalau kita di Indonesia ini Abuya ini seperti sudah ini, tapi hakikat Abuya itu adalah anak memanggil bapak. Abuya, anak manggil bapak. Itu Sayyid Muhammad Maliki begitu, dia suruh panggil Abuya. Abuya. Guru kita Habib Umar Abdul Aziz itu beliau suruh kita panggil Abuya. Dan beliau suruh kita juga kepada anak-anak murid kita biar dipanggil Abuya, biar apa? Dekat antara murid dengan santri. Itu berikan. Nah ini yang pertama, akan masuk neraka siapa? Orang alim yang tujuannya belajar bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi hanya untuk dikategorikan seorang muta'alim. Ini macam kayak yang muda-muda nih, rajin majlis taklim ke mana-mana, dikejar majlis taklim. Majlis taklim dikejar di mana-mana. Siapa? Itu anak majlis fulan, itu anak majlis itu, itu anak majlis itu. Cuma ingin dapat gelar anak majlis itu. Maka nanti mau ngaku-ngaku, ditanya oleh Allah, kau hadir majlis untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Kadzabta, kata Allah, pembohong kau. Kau bukan untuk mencari ridha Allah, kau hanya mau minta dipanggil anak majlis ini, anak majlis ini, anak majlis ini. Masuk kau ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang dermawan, kata Rasulullah, orang dermawan ditanya oleh Allah, kau infakkan hartamu untuk apa? Aku infakkan hartaku untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, pembohong. Kau menginfakkan hartamu bukan untuk mencari ridhoku, tapi kau ingin dimasukkan, dipanggil orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Ini makanya bapak-bapak hati-hati, Pak, iblis ini orang alim, iblis ini pintar, Pak.
masuk neraka, dapat laknat Allah. Ini gara-gara sombong. Makanya jangan sombong, Pak. Kalau orang alim sombong, itu sombong karena ilmu, masih kategori wajar walaupun salah. Ini sudah bodoh, buyan, bengak. Bodoh, buyan, bengak, sombong. Kalau kata orang Aceh, bangai. Kalau orang kata sini, orang bongol katanya. Bungol. Kalau orang Palembang bilang bengak. Buyan. Sudah bengak, buyan, bungol, bangai, bodoh, lolo, sombong. Innalillah. Masuk kategori mana ini sudah? Ini. Ya Pak, majelis tidak pernah. Orang majelis dikata-katain. Majelis tidak pernah. Lihat orang ke majelis dikata-katain. Dikasih tahu dia salah, tidak terima. Merasa dirinya selalu benar. Nah, inilah bungol kuadran. Ini sombong. Ini Nah, orang yang seperti ini, inilah kategori dia akan masuk ke dalam api nerakanya Allah. Karena sifat sombong ini adalah sifat Allah. Al-kibru rida'u rabbi wa tawadu'u rida'ul abdi. Sombong adalah selendangku kata Allah, dan tawadhu rendah diri adalah selendang hamba-hambaku. Kalau ada seorang hamba maki si selendang Allah, maki sifat sombong, kurang ajar ini. Ini kurang ajar ini, mengambil selendang Allah. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini dilakukan oleh siapa? Iblis. Kawannya iblis setan. Itu setan itu pecahan iblis itu. Ini Abu Jahal. Abu Jahal itu pintar, Pak. Abu Jahal itu pintar, ahli syair, ahli bahasa, tahu dia kenikmatan bahasa yang ada dalam Al-Quran, tahu dia. Makanya hampir setiap malam Abu Jahal itu mendatangi rumah Nabi Muhammad hanya untuk mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Nguping. Dengar. Kenapa? Indah, bahasa Al-Quran itu indah. Yang memahami bahasa Arab, keindahan bahasa Arab itu, maka dia akan menikmati membaca Al-Quran. Kalau yang tidak paham dengan keindahan bahasa Arab, maka dia akan terbebani. Dengan baca Al-Quran, baru buka sedikit. Baru buka Al-Quran. Kenapa? Karena tidak paham dengan bahasa Arab, sastra Arab tidak paham, makanya langsung terbebani. Nah itu Abu Jahal. Iblis satu, ketika dilaknat oleh Allah dia menjerit. Yang kedua kapan? Ini iblis menjerit. Yang kedua adalah ketika keluar dari sorga. Ketika diusir dari sorga, iblis menjerit iblis ketika diusir dari sorga. Yang ketiga kapan? Iblis menjerit ketika diturunkan surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah ini, iblis menjerit. Kenapa? Gara-gara baca surah Fatihah aja satu kali, ikhlas, dosa yang baca diampuni semua oleh Allah. Gara-gara baca Fatihah aja satu kali, dibaca dengan benar, dengan ikhlas, Allah ampuni semua. Kenapa? Karena sir asrar dalam sir asrar Al-Quran itu tercantum dalam surah Al-Fatihah. Mau buka acara baca Fatihah, mau tasmiyah baca Fatihah, mau buka tahlil baca Fatihah, semua dibaca Fatihah. Salat la salata liman la Fatihatalah. Tidak sah salat seseorang tanpa baca Fatihah. Bapak salat nggak baca Fatihah nggak sah, kecuali makmum masbuk. Kecuali makmum masbuk. Itu apa makmum masbuk? Belajar. Jangan nanti nggak tahu dengan kategori makmum masbuk. Itu
masuk ke masjid terlambat terus. Imam sudah baca qul huwallahu ahad, dia baru takbir Allahu akbar. Imam sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, dikejar Fatihah sampai habis. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Imam udah ruku, dia masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Imam sudah bangun i'tidal, iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dia masih dengan Fatihah. Bahlul. Itulah tidak belajar namanya. Itu namanya tidak belajar. Sudah dapat istisnaiyah, sudah dapat pengecualian, dapat bonus, dapat istisnaiyah karena dia jadi makmum masbuk. Fatihah tidak perlu diselesaikan, langsung saja ruku. Tapi karena tidak belajar, jadi tidak tahu. Yang tahu itu hanya la yuladu mauludan aliman. Tidak ada seorang anak lahir langsung jadi orang alim. Itu harus belajar, Pak. Pak, yang di luar. Yang di teras, kalau dalam ini kelas VIP, Pak. Siaran langsung. Kalau luar itu kelas ini apa? Karena iya. Kalau yang deket Tedmond itu tidak tahu kelas apa itu. Ya. Belajar, makanya jangan tak belajar. Ustaz banyak, guru-guru banyak, apalagi tungkali, Pak. Masya Allah, tungkali banjir. Dari mau ustaz tua sampai ustaz muda banjir, banyak. Banyak ustaz banyak, tinggal mau tidak maunya kita belajar. Nah, iblis nyeret, iblis nangis ketika diturunkan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini adalah ummul Quran. Sab'al mathani ada dalam surah Al-Fatihah. Semua, Pak, dari ayat 1 sampai ayat 7 itu 30 juz, semuanya ada di 1 sampai 7 ini. Semuanya ada di sini semua. Rahasianya ada di sini semua. Makanya kalau Bapak rutin di dalam pembacaan surah Al-Fatihah, tenang, semua urusan Bapak akan terbuka dengan mudah. Membaca surah Al-Fatihah satu nafas, dari bismillah sampai dhalin, dari bismillah sampai dhalin, kafaratun, Allah ampuni semua dosa kita. Satu nafas dari bismillah sampai dhalin. Sanggup dah, Pak? Baca Fatihah satu nafas. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, iblis menjerit nangis. Kapan? Ketika maulidin Nabi, ketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu langit tertutup. Iblis tidak bisa lagi ngopeng. Iblis tidak bisa lagi ngopeng. Kalau dulu masih sebelum Nabi Muhammad lahir, iblis masih bisa ngopeng. Makanya dulu peramal-peramal, apa yang diramalkan oleh peramal itu dekat-dekat sama, hampir sama peramalan mereka. Kenapa? Karena mereka dapat bisikan iblis. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad, itu iblis tidak bisa lagi naik ke langit, tempat perkumpulannya para malaikat. Stop dia, tidak bisa. Kenapa? Naik langsung dicambuk, langsung dipukul oleh para malaikat. Jadi kalau ada bapak-bapak, Pak, yang Bapak dengar ada orang yang benci dengan maulid, yang tidak senang dengan maulid, berarti mereka iblis. Yang tidak senang dengan maulid, benci dengan maulid, berarti mereka iblis. Ragu-ragu ngomongnya. Itu saking semangatnya. Jadi kalau ada orang tak senang, apa itu maulid sampai 40 malam ngabisin waktu saja, berarti itu orang iblis. Apalah pakai maulid pagi, maulid siang, maulid malam, maulid ngabisin duit. Enak duit itu disumbangkan untuk anak yatim, berarti orang itu orang iblis.
Jangan dibanding-bandingkan dengan sumbangan kepada anak yatim, kepada jangan jadi orang apa? Pelit. Pemalar. Pemalar kedekit. Kedekot. Jangan jadi orang pelit, Pak. Tidak ada amalan kita yang kita yakin diterima oleh Allah. Tidak ada, Pak. Pak, ada salah satu di antara kita yang yakin sholatnya diterima. Adakah yang yakin kalau sedekahnya diterima? Adakah yang yakin kalau puasanya diterima? Adakah yang yakin yang hajinya diterima? Tidak ada, Pak. Tidak ada satupun amaliyah kita yang yakin diterima. Tidak ada. Jangan mau banding-banding, Pak. Tidak ada satupun yang kita yakin. Illa kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Ini, Pak, salawat yang kita rayakan ini salawat. Yang kita rayakan ini salawat kepada Nabi Muhammad. Dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shalawat yang kita baca nih, Pak, yang akid pasti makbul, pasti, Pak, hukumnya pasti diterima oleh Allah. Salawat mau dibaca posisi riya pun masih Allah terima, mau dibaca posisi apapun masih Allah terima. Kenapa? Karena mensolawatkan, membaca solawat dan salam untuk kekasih Allah Nabi Muhammad. Bapak ibu baca solawat nggak perlu ijazah. Nggak perlu ijazah. Kenapa? Karena Allah langsung yang mengijazahkan. Allah yang langsung yang mengijazahkan. Ijazahkan, ya. Kalau orang Banjar kan mengijazahkan, kan? Langsung apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Langsung Allah yang kasih izin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bapak tadi kan baca apa? Simtud Duror. Simtud Duror ini adalah biografi sejarah Nabi Muhammad. Di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada doa. Lengkap, Pak. Sholawatnya ada, sejarahnya ada, doanya ada. Yang susun siapa? Ali. Yang susun siapa, Pak? Ibu, Habib nanya ibu, Bu, yang nyusun maulid Simtud Duror siapa namanya? Pak Mamat. Oh, jangan loh. Betul-betul siapa? Habib Ali? Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu Nabi, menantu Nabi. Ali bin Al-Habsyi famnya. Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Baca maulid Habsyi tahun-tahun, nama pengarang enggak tahu. Pak, coba mana buku maulid tadi? Adakah tulisan situ nama Nabi Habib Ali Habsyi? Ada kan? Ada di situ kan tulisannya kan? Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Makanya Pak Bu, kalau baca maulid itu baca dulu pengarangnya.
Kalau baca maulid itu Fatihah dulu sama pengarangnya. Jangan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hei, sabar. Sabar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sabar. Fatihah dulu sama pengarang penyusunnya. Itu adab. Itu kan adab. Bapak tawasul saja baca Fatihah dulu sebelum tawasul. Bapak Torigoh baca Fatihah dulu sebelum mulai zikirnya. Maka sebelum mulai Maulid Habsyi Fatihah dulu. Al-Fatihah ila ruh Susan. Al-Fatihah ila ruh Fatihah sama Rasulullah dulu. Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulullah Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa baitihi. Ila arwah jamil ashabi Rasulullah ajmain. Manuhum ulafa rasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wasail ashabi Rasulillah ajma'in wa azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in tabi'in samidin ila ruh khususan sahibul kitab Maulid Sibtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa jami' auladih wa usulihim wa furhim anna Allah yuli darajat bil jannah wa kunthuru subatihim wa idaw sunatihim wa yahfaduna bijahihim wa nabihim wa yahmina bihim mayitim wa yudkhil niyatana fi niyatihi wa yuslih niyatana fi niyatihi ala diniyah salih fi khairin fi. Itu dibaca Fatihah dulu, jangan langsung saja ya Rabbi. Jangan, sabar. Sabar, Fatihah dulu, itu adab. Itu adab. Pak. Sudah tahu belum dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi? Tahu belum? Kenal belum? Habib Muhsin tahu belum? Al-Habib Ali Habsyi ini di kota Sewun Hadramut. Kota Sewun Hadramut. Ini. Beliau ini salah satu murid daripada Sahibul Bughiyah Mustasidin Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau ini adalah seorang aulia wali gutub pada zamannya. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan magnetul gulub, magnetnya hati. Ini Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ali Habsyi ini, Pak, orang yang pertama kali membuka pelajaran Nahu Sorob habis subuh di Hadramut. Tidak pernah yang namanya ilmu Nahu Sorof itu dipelajari habis subuh di Hadramut. Tidak pernah. Di Hadramut itu kalau habis subuh, Pak, belajarnya apa? Belajarnya tasawuf sama fikih. Fikih tasawuf, fikih tasawuf, fikih tasawuf, fikih tasawuf, fikih tasawuf. Habis subuh itu. Habib Ali Habsyi yang pertama kali yang menggelar belajar Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Yang pertama kali menggelar belajar ilmu Nahu Sorob di habis sholat subuh. Akhirnya ada orang protes. Ada orang protes, seorang masyaikh protes. Apalah Habib Ali? Tidak pernah kita nih habis subuh belajar nahu. Ini yukhaliful adah. Ini apa? Melanggar kebiasaan. Tidak sesuai dengan adat. Tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Akhirnya, Pak, Habib Ali Habsyi tidak peduli. Tidak peduli. Karena kalau bukan karena ilmu nahu dan ilmu sorof, tidak mungkin kita kenal dengan Al-Quran, tidak mungkin kita kenal dengan hadis, tidak mungkin kita kenal dengan maksud dari semua pelajaran ilmu agama, tidak mungkin. Makanya Habib Ali tetap terus. Ini, Pak, Habib Ali di masjidnya. Nama masjid Habib Ali apa? Ar-Riyad, Masjid Habib Ali Habsyi di Sewun. Habib Ali Habsyi ngajar seperti biasa. Ada marbot. Tahu marbot? Marbot tahu? Siapa marbot? Kaum. Penjaga masjid. Ini penjaga masjid ini sudah tua. Jadi beliau ini kalau setiap majelis Habib Ali Habsyi duduk di belakang. Setiap majelis Maulid Habib Habsyi duduk di belakang. Subhanallah, yang namanya habis subuh paling enaknya tidur.
Habis subuh paling enak tidur. Duduk di belakang, di dinding. Oh cocok. Sekarang aja duduk di dinding dia tidur. Apalagi habis subuh. Wah, cepat bener. Sekarang aja dia duduk, selesai dari dinding dia deh. Dia apalagi habis subuh. Oh, cepatnya dia. Oh, langsung deh. Nah, ini marbot ini Pak, luar biasa marbot di Masjid Habib Ali Habsyi ini, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini tidur. Di dalam tidurnya ini beliau mimpi. Dia duduk belakang kan. Beliau mimpi ada orang gagah, putih, berwibawa, luar biasa. Tidak pernah dia melihat orang segagah ini, sehebat, tidak pernah masuk. Siapa ini? Masya Allah, tidak pernah aku ini. Ini pasti bukan orang Sewun. Ini pasti bukan orang Hadramut. Orang mana ini? Masuk lagi yang kedua. Wish, yang kedua ini juga. Tidak pernah aku lihat orang yang kedua ini. Ini pasti bukan orang Hadramut ini. Masuk lagi yang ketiga. Ay, siapa ini? Masuk lagi orang keempat, dipegang. Hah? Kalian dari mana ini? Dari mana? Mau kemana? Kami mau hadir pelajaran nahu cucu kami, Ali Habsyi. Siapa kalian? Yang di depan itu Rasulullah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Hasan bin Ali. Aku Husain bin Ali. Kami mau hadir pelajaran majlis taklim ilmu nahu cucu kami Ali Habsyi. Masya Allah. Beda. Masuk orang keempat tadi. Yang dia tadi marbot tadi kebangun. Pas kebangun mau instruksi. Ya, apa instruksi? Mau beb. Mau saking senangnya. Saking senang dan saking semangatnya langsung mau beb kata Habib. Nanti Habib tahu sudah, duduklah. Nanti sudah selesai. Mengaji sudah. Nah, sekarang ayo sampaikan apa yang kau lihat dalam mimpi. Apa kata Habib Ali Habsyi? Nah, sekarang sampaikan apa yang kau lihat dalam mimpi. Oh, hadirin, aku tadi mimpi di majelis kita ini dihadiri oleh 4 orang. 1 Rasulullah, 2 Ali bin Abi Thalib, 3 Hasan bin Ali, 4 Husain bin Ali hadir di majelis cucunya yaitu Habib Ali Habsyi. Sampailah akhirnya berita ini ke Sewun, sampai ke Sewun, sampai ke kota-kota Hadramut, sampailah ke telinga orang yang tidak senang dengan majelis taklim ilmu nahu dan sorab Habib Ali Habsyi. Akhirnya orang ini yang tidak senang tadi ikut hadir sampai sekarang Pak. Sampai sekarang habis subuh belajar nahu. Sampai sekarang siapa pencetusnya? Habib Ali Habsyi. Sebelum itu tidak pernah. Sampai sekarang. Di kota Sewun khususnya. Ini khusus di kota Sewun, kotanya Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Simtud-Duror. Itu Pak. Itulah Habib Ali Muhammad Habsyi, itu cucu Nabi Pak. Cucu Nabi yang Nabi Muhammad menyatakan kau cucuku. Aku yang paling aku senangi dari semua cucuku yang pada zaman ini adalah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada seorang ulama mimpi Rasul, nanya, ya Rasulullah, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah sekarang ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang aku sayang saat ini adalah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ini baca Maulid Habsyi kalau ditungkal sudah pasaran. Betul tidak? Tasmiyah baca Maulid Habsyi, akikah baca Maulid Habsyi. Oh, baca Habsyi terus sampai-sampai yang diingat cuma Habsyinya saja. Betul tak? Sampai-sampai yang diingat cuma Habsyian. Habsyi, ayo Habsyian dulu. Iya, nama pengarangnya lupa, yang diingat cuma Habsyian. Habsyian, lomba apa? Lomba Habsyian. Betul tak? Sampai nama pengarangnya lupa, yang diingat cuma Habsyinya.
Akhirnya ada orang, oh ini Habsyian. Oh, Habsyi ini apakah yang ini nih yang dari Palembang tuh Ahmad Habsyi itu ya kali yang nyusun ini. Karena ada sama-sama Habsyinya. Sama-sama Habsyinya. Lah. Makanya Pak, ini Maulid Habsyi, Pak. Kalau majelis taklim ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu sorof itu Pak, tidak ada yang namanya sholawat dalamnya Pak. Tidak ada sholawat dalamnya Pak, ilmu nahwu, ilmu sorof itu. Yang dibahas cuma saja fa'il, maf'ul, khobar, mubtada, mudhaf ilaih. Itu yang dibahas dalam ilmu nahwu Pak. Tidak ada yang bahas sholawat dalamnya Pak. Yang mengajar siapa? Yang mengajar Habib Ali Habsyi. Yang hadir siapa? Yang hadir Rasulullah. Ini Pak Maulid Habsyi yang nyusun siapa? Habib Ali Habsyi. Isinya apa? Isinya sholawat. Kalau nahu Rasulullah hadir, masa Maulid Simtud Durar Rasulullah tidak? Mustahil. Kalau ilmu nahu saja yang ngajar Habib Ali Habsyi Rasulullah hadir, masa Maulid Simtud Durar Rasulullah tidak hadir? Mustahil Pak. Mustahil. Makanya bapak-bapak kalau mau baca Maulid Simtud Durar, baca sesuai yang amanat pengarang. Baca sesuai amanat pengarang, Pak. Ini maaf maaf Pak, Pak. Kadang-kadang MC bilang, marilah sama-sama yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti inti acaranya. Jauh-jauh datang dari Palembang, yang kita nanti-nanti nasihat-nasihatnya, ini inti acara Maulid Nabi. Kita dengarkan Mau'izatul Hasanah dari Habib Muhsin. Inti acara, Pak, inti acara Maulid Nabi bukan ceramah. Inti acara Maulid Nabi itu yang dibaca tuh. Berjanji, Sarafal Anam, Maulid Habsyi, Ad-Dibai, Al-Adab. Itu intinya, Pak. Itu intinya tuh yang sebenarnya tuh. Itu intinya. Itu intinya. Kalau di Hadramut, Pak, di Hadramut, itu kalau Maulid Nabi tidak ada ceramah. Duduk 2 jam hanya dengar baca maulid, sudah, tidak ada ceramahnya. Maulid Habsyi baru janji di Hadramut sana Pak, dibaca semua Pak. Baru janji dibaca, Habsyi dibaca, Simtud Durar Ad-Diba dibaca, Adab dibaca, Sarafal dibaca semua Pak. Di setiap masjid kadang-kadang beda-beda yang dibacanya dan tidak ada ceramah Pak. Kenapa? Karena inti maulid itu pembacaan sejarah Nabi. Tapi kalau di Indonesia ini kan banyak yang tidak paham dengan bahasa Arab, maka ditambah dengan ceramah menjelaskan tentang Maulid Nabi, menjelaskan tentang Maulid Nabi. Biar apa? Biar yang hadir paham kalau ini perayaan Maulid Nabi. Bukan pelawak, bukan melawak, bukan melucu. Yang dihadirkan ini, yang dibaca, ini adalah tentang Maulid Nabi, bukan melawak, bukan melucu, panggil si Komeng. Makanya bapak-bapak, Pak, Maulid Habsyi itu dibaca benar-benar, dibaca benar-benar dengan adab, dengan sesuai dengan aturan yang diajurkan oleh salaf, yang diajurkan oleh pengarang. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 pasal di awal sebelum Mahalul Qiyam. Jangan pasal 1 langsung pasal 4, pasal 4 langsung pasal 7. Habib Anis cucunya, Habib Anis yang di Solo, Habib Anis cucunya, Habib Anis Muhammad Anis bin Alwi bin Ali, cucunya langsung di Solo. Beliau ngomong apa? Itu tidak ada adab kalau membaca Simtud Durar itu di langkah-langkah dari 1 sampai ke 4 langsung ke 7. Mau cepet tadi, padahal Pak dak lama. Baca itu dak lama, asal bacanya jangan baca kayak baca tartil Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawil sultanu al-wadihil burhanu al-mabsutil wujud karamu wal ihsanu tajalal haqqu bidal qalas. Ini jangan alhamdulillah bisa 4 jam. Di belakang tuh saking semangat tuh. Eho. Makanya Bapak itu Maulid Sittud Duror itu yakin Pak, kalau Bapak membacanya dengan benar, dengan adab, yakin Pak, Bapak akan melihat mimpi Rasulullah SAW. Sebagaimana pengarang ini Pak, ketika beliau menyusun Maulid Habsyi ini disaksikan keberadaan Rasulullah SAW dan dihak ciptakan oleh baginda Rasul SAW. Maulid Habsyi, Maulid Berjanji, Maulid Sarafal Anam, Maulid Dibai, Maulid Adab, semua itu Pak dihadiri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang mengarang itu bukan sekelas Habib Muhsin, yang mengarang itu sekelas mufassir, ahli hadis, semua mengarang itu ahli fikih, ahli tasawuf, ahlul ma'rifah billah mereka itu yang mengarang itu orang-orang soleh semua yang mengarang itu. Maka ketika mereka mengarang buku-buku maulid itu dihadiri oleh baginda Rasul. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Baru jam 8:30 Pak. Katanya sampai subuh. Ini baru 8:30 lewat 2 jam. Lanjut. Ini baru buka Fadail Sittud Duror, belum buka tentang Nabi Muhammad ya. Belum, baru tentang maulidnya ini. Pak, lanjut. Senang dengan maulid? Senang dengan maulid? Mau pulang? Kalau mau pulang berarti tidak senang. Senang dengan maulid? Mau pulang? Kalau mau pulang berarti tidak Kalau tidak senang dengan maulid sama dengan minum dulu. Gahwa ahlul hisab. Kalau gahwa tidak jauh dari ahlul hisab. Menteri Perdagangan. Kate. Ada di mobil madu ya. Zain. Iya. Silakan sama Menteri Perdagangan, Ketua Umum. Pak, terus enggak? Terus tidak? Sampai jam berapa? Kita sampai subuh. Habib pulang. Kita kan maulid Nabi kan diundur nih. Ya kan? Harusnya tanggal berapa? Harus tanggal 19 ya? Harus tanggal 19 kan, diundur tanggal 20 kan? Nah ini kan kita harusnya 10:30 habis. Diundur. Diundur nih kita nih sampai waktu tak terbatas. Sampai sepuas mungkin memang bahlul ya. 17 Agustus tidak diundur-undur, ketika Maulid Nabi diundur. 1 Muharram, 10 Muharram diundur. Ujung-ujungnya apa Pak? Ini awalnya diundur sedikit Pak, nanti ujungnya apa? Dihapus. Lihat aja waktunya, nanti dihapus. Tapi Pak, Muslim di Indonesia Pak, semakin adanya gerakan seperti itu semakin gencar Pak. Ini alhamdulillah Pak, semakin ada gerakan seperti itu Muslim Indonesia semakin gencar Pak untuk memperingati yang mau dihapus oleh mereka. Maulid Nabi mau diundur, ujungnya apa? Nanti sebentar lagi nanti sudah Maulid Nabi, akhirnya apa nanti? Lebaran nanti, tidak lagi 1 Syawal. Tidak lagi Lebaran 1 Syawal. Lebaran nanti, mundur nanti. Ramadan nanti bukan bulan Ramadan nanti.
Bulan ya itu gerakan mereka tuh Pak, enggak gerakan langsung, enggak, perlahan. Mau menghapus itu dengan enggak mungkin mau menghapus itu secara langsung. Makanya Bapak harus Pak semangat. Ini Tungkal sudah semangat Pak. 40 malam Maulid Nabi. Jangan pernah pudar. Jangan hanya tahun ini saja. Tahun depan harus. Bapak-bapak yang tua-tua nih Pak. Kami Pak, Ana di Palembang, kita yang muda-muda Pak. Ana kan masih 17 nih. 17. Jadi kita yang muda-muda nih Pak. Kenapa muda-muda yang di Palembang semangat Pak? Kalau Maulid Arba'in Pak, di Palembang itu yang hadir paling kecil 2.000 orang. 2.000 orang paling kecil. Enggak milih tempat Pak. Enggak lihat penceramah, enggak lihat siapa ceramahnya, enggak lihat di mana tempatnya. Kami mau hadir Maulid semua. Yang 2.000 itu ditanya, siapa ceramahnya? Enggak tahu. Siapa ceramahnya? Enggak tahu. Siapa ceramah? Enggak tahu. Ditanya siapa ceramah, enggak ada yang tahu mereka. Kami datang mau hadir Maulid, bukan mau hadir Maulid. Enggak pilih-pilih siapa ceramahnya, enggak lihat-lihat siapa ceramahnya. Yang ceramahnya Ustaz Abdul Somad ramai. Yang ceramahnya Ustaz apa? Lokal sepi. Enggak ada lihat-lihat ceramah. Kalau Bapak, kalau saya datang ke Palembang. Tanya yang hadir Maulid, siapa ceramah ini? Enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang tahu. Yang tahu penceramah hanya panitia. Yang tahu penceramah hanya panitia. Jadi yang hadir enggak tahu siapa penceramah. Enggak ada tahu yang ceramah. Kenapa? Karena yang hadir cuma untuk baca menghadiri Maulid. Nah, ini kami semangat. Kenapa? Karena yang tua-tua, Pak. Kami dapat support, dapat dorongan dari yang tua-tua. Tua-tua kami tidak ada yang protes, apa itu. Tidak ada. Tua-tua kami dorong. Ayo, semangat. Ayo kalian penerus kami. Kalian penerus kami. Makanya kami semangat, Pak. Tua-tua kami tidak ada yang tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, tidak ada. Tua-tua kami kasih dorong yang muda-muda. Muda-muda didorong. Biar apa? Biar yang muda-muda menjadi pengganti yang lebih baik dari yang lama. Nah, ini Pak, makanya jangan putus, terus. Untuk apa? Untuk menampakkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. 4 Pak. 4 sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. 4 sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi. Apa? Yang pertama ihtifal, perayaan Maulidnya. Senang. Falyafrahu, kata Allah. Allah suruh apa? Falyafrahu, bersenang-senanglah. Bergembira. Tapi kegembiraan Maulid bukan main percodar. Kegembiraan Maulid bukan apa? Baca sholawat sambil joget-joget. Ada Pak daerah sana, daerah di luar Sumatera sana, daerah Jawa sana, perayaan Maulid baca pas mahalul qiyamnya, ya Nabi salam alaik, kayak dangdut. Ya Nabi salam alaik. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Pak. Daerah di luar Sumatera kita. Itu bukan senang, itu menghina Nabi Muhammad. Kita disuruh untuk senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, tapi bukan dengan cara joget-joget, campur laki-laki perempuan. Naudzubillah min dzalik. Malahan itu jadi alat orang-orang yang anti Maulid, jadi serangan dia. Apa itu Maulid? Laki-laki perempuan gabung jadi satu, laki perempuan. Apa itu Maulid? Tempat itu kumpulan zina saja. Naudzubillah min dzalik. Padahal bukan itu. Itu yang salah. Itu perayaan yang salah itu. Perayaan yang benar tidak ada. Yang namanya perempuan laki-laki tidak ada. Perempuan, laki-laki. Tidak. Makanya Bapak-bapak, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad ihtifal, rayakan. Meriahkan tentang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, para sahabat duduk kumpul menceritakan
menceritakan para sahabat, oh Masya Allah Nabi Musa kalamullah. Ini mereka cerita di masjid Nabi Musa kalamullah, oh Masya Allah mukjizatnya hebat, begini. Nabi Ibrahim Khalilullah, oh mukjizatnya begini. Nabi Isa Ruhullah, oh mukjizatnya begini. Nabi Muhammad dengar, keluar Nabi Muhammad, kalian sedang bicara apa? Tentang Nabi Musa ya Rasulullah begini. Tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Isa, tentang Nabi begini. Hah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah wala fakhr. Aku adalah kekasih Allah, aku tidak sombong. Ini, min Adam wa madunahu tahta liwa'i wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi yang paling terakhir, itu di belakang benderaku, kata Nabi Muhammad, wala fakhr, dan aku tidak sombong. Semua Pak, Nabi, Rasul, semuanya itu di belakang Nabi Muhammad. Maka wajar-wajar kalau kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang pertama Pak. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau bapak cinta dengan Nabi Muhammad, maka bapak harus, ibu harus menjaga apa? Menjaga syariatnya. Menjaga syariatnya Pak, syariatnya dijaga. Jangan syariatnya bapak sholat saja bapak tidak belajar. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bapak tidak belajar. Ngomong cinta Nabi Muhammad, syariatnya tidak dijaga. Syariatnya tidak dijaga. Oh, cinta apa itu? Cinta monyet. Pak, dijaga syariatnya. Ini dipelihara syariatnya. Itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ihya sunnatuh, hidupkan sunnahnya. Sunnahnya hidupkan Pak. Bapak tahu Pak, sebelum wudhu, sebelum kita cuci muka, sebelum kita kumur-kumur, sebelum kita istinsyaq, isap air ke hidung, ada sunnah lagi apa Pak? Setelah siwak apa ada sunnah lagi apa Pak? Sunnah lagi ada cuci telapak tangan. Cuci telapak tangan. Dulu Pak, di zaman para imam, di zaman para a'immah, ada orang menolak apa sunnah tangan pakai cuci telapak tangan dulu. Aku tahu tanganku bersih, tanganku tidak kemana-mana, tahu akan bersih apa-apa. Tidak sunnah itu tidak sunnah. Langsung kumur-kumur aja, tidak usah pakai telapak tangan dicuci lagi. Subhanallah Pak, ini kisah nyata Pak. Dek, halo, anakku, ini kisah nyata, fakta Pak. Ini orang tidak senang dengan telapak tangan, cuci telapak tangan. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini Pak, yang tidak senang ini, tidur, pas bangun tidur Pak, pas bangun tidur, ini tangan orang ini di belakang masuk ke lubang pantatnya sendiri. Tangannya ini ke belakang masuk ke lubang pantatnya sendiri, tidak bisa lepas. Bangun tidur tangannya masuk ke lubang belakang, tidak bisa lepas. Gara-gara ingkar sunnah. Gara-gara ingkar sunnah. Makanya bapak jangan ingkar sunnah Pak. Jangan ingkar sunnah. Sunnah Nabi itu harus dihidupkan. Bepauzi tambah kopi nah. Ini tambah kopi nah. No, ZNM pula tawar kan. Kalau tambah kopi tambah lama berarti. Jangan salahkan saya, salahkan panitia. Itu Pak, ingkar sunnah. Akhirnya tangannya masuk ke lubang pantatnya. Ini fakta di zaman a'immah dulu. Tidak senang dia sunnah telapak tangan. Apa sunnah telapak tangan dulu? Langsung aja kumpul-kumpul sudah. Pakai cuci telapak tangan bersih, mana ada tai, mana ada kotoran, mana ada ini, langsung ya. Akhirnya Pak, dia tidur, bangun tidur, telapak tangannya ada di lubang dubur, lengket. Ada Pak di zaman Sayyid Muhammad
bin Alwi bin Abbas, naik zaman Abbas bin Abdul Aziz. Sayyid Abbas ini Pak, beliau ini masih waktu dulu Mekah belum dikuasai Wahabi. Beliau salah satu penasehat Sultan Syarif sebelum Wahabi. Sebelum Wahabi masuk, Mekah itu dikuasai oleh Sultan Syarif Al-Husaini dari keturunan Nabi, rajanya. Nah, Sayyid Abbas ini beliau penasehat sultan, diutus ke Palestina, Baitul Maqdis untuk pertemuan, dan pada saat beliau di sana, beliau hadir, ada acara Maulid, hadir di acara Maulid tadi. Pas hadir di acara Maulid tadi, ada orang Pak tua Pak, umur 80, tua umur udah 80-an, berdiri dari awal Maulid berdiri. Sayyid Abbas dia bilang, suruh duduk itu, kesian, masa tua-tua berdiri, suruh duduk dia. Disuruh ke situ, enggak mau duduk dia mau berdiri itulah. Sampai akhir majlis. Akhirnya setelah majlis selesai dipanggil oleh Sayyid Abbas. Ya Syekh, ta'al. Kenapa Syekh kau berdiri dari awal Maulid sampai akhir Maulid? Kata Syekh tadi, ya Sayyid, saya ini orang yang ingkar dengan Maulid dulu. Saya ini dulu ingkar dengan Maulid, tidak senang dengan Maulid. Apalagi mahalul qiyam. Ya Nabi salam, aku paling tidak senang itu. Aku kalau mahalul qiyam aku duduk, aku tidak mau berdiri. Kalau mahalul qiyam aku duduk, tidak berdiri. Habib kadang sering kalau hadir di acara-acara tasmiyah, akikah, itu di rumah-rumah bapak-bapak ini kalau mahalul qiyam ada yang berdiri, ada yang di luar tidak mau berdiri, duduk saja, tidak mau berdiri. Nah ini kakek ini begitu, dia tidak mau berdiri, anti berdiri kalau mahalul qiyam, duduk saja. Akhirnya apa? Malam-malam dia mimpi Rasulullah. Rasulullah menyalami satu-satu. Rasulullah masuk di situ, Rasulullah di sini. Orang-orang mau diri, kata Rasulullah, jangan duduk, jangan berdiri, duduk. Rasulullah datang satu-satu. Satu berdiri orang tadi, salama, lo, bangun lagi, duduk, satu lagi, satu-satu berdiri, satu-satu. Pas giliran dia mau diri, kata Rasulullah, anta ijlis, la taqum. Kata Rasulullah, kau duduk, tidak usah berdiri. Akhirnya duduk, dia tidak berdiri. Bangun dari mimpinya, lumpuh, tidak bisa berdiri. 1 tahun dia lumpuh, tidak bisa berdiri. Akhirnya ada seorang ulama di Palestina bertanya, apa yang kau pernah terjadi? Yang pernah kau perbuat itu apa sampai seperti ini? Kata ulama yang di Palestina itu, aku pernah ingkar dengan mahalul qiyam, aku mimpi begini. Apa kata ulama itu? Nah sekarang kau buat senang Rasulullah, kau buat senang Rasulullah. Kemarin kau buat dia kecewa, sekarang kau buat senang Rasulullah. Bagaimana? Akhirnya dia nazar, aku nazar kalau aku sembuh dari penyakit lumpuh ini, aku akan berdiri dari awal Maulid sampai akhir Maulid. Akhirnya di malam itu setelah dia nazar, dia mimpi Nabi Muhammad. Pas dia mimpi Nabi Muhammad seperti yang awal, bangun berdiri salaman, dia tadi mau bangun, kata Rasulullah, go. Bangun dia berdiri salaman, bangun dari tidurnya, hilang lumpuhnya kembali seperti semula. Ini fakta nyata zaman Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Hasani Al-Maliki di Mekah, tapi beliau di Palestina cerita ini. Nah ini, makanya bapak-bapak kalau ingkar sunnah hati-hati. Kalau ingkar sunnah hati-hati. Kalau nggak suka siwak jangan ngomong apa siwak, apa siwak bau. Hati-hati, seompong gigimu. Hati-hati, jangan menentang sunnah Nabi Muhammad, hati-hati. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat ghirah. Kita harus ada kecemburuan. Harus ada sesuatu ghirah. Pak, kalau Nabi Muhammad dicaci dimaki, kita diam atau ribut? Pak, kalau syariat Islam dicaci dimaki, kita diam atau ribut? Pak, kalau ada orang yang menghina Nabi, kita diam atau kita ribut? Itu ghirah namanya, tidak menerima syariat dipermainkan, tidak menerima hari keagamaan besar Islam diundur-undurkan, tidak menerima. Itu apa? Ghirah, Pak. Itu ghirah, ada rasa kecemburuan. Ada rasa kecemburuan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Ini mau lebaran tak lebaran biarlah, aku beginilah, lebaran tak lebaran tetap buntu dulu.
Nah ini orang ini kata orang Palembang kata aguk ini. Ini orang yang tidak ada urusan ini. Hidup tidak mementingkan agama, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Inilah orang yang hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ini anak udzubillah min dah. Ada orang menghina Nabi, diam. Ada orang menghina Nabi, ustaz diam. Sudahlah. Nabi juga walaupun dihina Nabi enggak marah. Itu Nabi, Pak, itu Nabi. Kita nih umatnya, masa enggak marah? Umatnya, Pak, Nabi Muhammad tuh, Pak, adalah lambang kebenaran. Nabi Muhammad itu adalah sumber kebenaran. Kalau Nabi Muhammad dihina kita diam saja, berarti kebenarannya diragukan. Kebenarannya berarti diragukan. Makanya kita tidak boleh ada orang menghina Al-Quran, diam. Diam apa ribut? Ada yang mengijak-injak Al-Quran, diam apa ribut? Ada yang menyobek-nyobek Al-Quran, diam apa ribut? Biarlah, kalau Al-Quran disobek beli lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang kalau kata Rasulullah, man lam yahtam bi umur muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, dengan orang Muslim, tidak peduli dia. Biarlah, yang penting jangan aku. Biarlah, yang penting jangan aku. Biarlah, yang penting jangan. Kalau si Pauji, biarlah, yang penting jangan aku. Yang penting jangan aku. Yang penting jangan aku. Tidak peduli dengan urusan Muslim. Hati-hati ini orang ini. Hati-hati orang ini. Apa? Falaisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, ini perihal 4 nih. Satu apa? Rayakan, senangi. 2, jaga syariatnya. 3, hidupkan sunnahnya. 4, kecemburuan atas pembelaan atas ajaran syariat Nabi Muhammad. Nah ini insyaallah Allah berikan keberkahan. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Mudah-mudahan hajat antum ibu-ibu bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keinginan bapak-bapak, ibu-ibu ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas insyaallah. Duniawi dan ukhrawi insyaallah, hissi wal ma'nawi insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan insyaallah kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita insyaallah kalau di akhirat syafaat kekasihnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu natun salihah fi khairin afiyah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Nah, silakan sama Habib Fauzi tadi bawa minyak zain M tadi ya. Nah silakan minyak zain M itu minyak yang diracik oleh Al Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Beliau sudah almarhum tapi anak-anak beliau meneruskan amaliyah abahnya. Habib Muhammad bin Ali bin Syahab ini seorang aulia solihin asatid di Palembang yang memberi support Maulid Arba'in ini. Beliau yang kalau Maulid Arba'in walaupun umur beliau 70-80 masih hadir. Beliau mendukung support. Alhamdulillah. Ini Al Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Beliau murid daripada seorang kutub yaitu Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Malang, Jawa Timur. Beliau salah seorang muridnya. Salah seorang muridnya yang di masa-masa umur beliau setelah 60 itu lebih banyak di rumah daripada di luar, lebih senang khalwat daripada berkeliaran di luar. Nah beliau buat minyak itu untuk ruqyah. Jadi minyak yang sudah diruqyah, minyak yang sudah didoakan dan diracik dengan racikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang ada minat ada sama